Jadi dari suka coret-coret, gara-gara kuliah setiap hari, akhirnya sempat nggak suka, tidak sebel. iya, dan kayak kehilangan tujuan gitu Bapak Cang. Mungkin karena di situ tidak ada keterkurangan gitu ya. Kita ingin mencapai sesuatu yang lebih daripada itu. Setelah sekian lama saya tidak memegang kuas, kertas gitu ya. Setelah saya sudah melupakan kesenangan itu gitu. Nah, ketika itu saya kembali lagi, saya pikir saya bisa duduk di sini 3-4 jam. Ya. Iya, Terus apa ceritanya White Rabbit ini? Ya, oke, kembali ke kelas gambar tadi ya. Kalau saya gini. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Ayo subscribe dan loncengnya dinyalain. Kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa cantiknya, yet winter gambar. Yuk kita langsung aja. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV, Ibu Nana. Terima kasih Pak Cang. Sangat lembut. Artis ini harus lembut ya. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Iya. Anyway, terus apa ceritanya White Rabbit ini? Ya, oke, kembali ke kelas gambar tadi ya. Kalau saya gini, saya melihat adik-adik yang saya didik ini sebenarnya bukan seperti murid. Saya melihat mereka itu seperti sesama artis gitu. Kinder artis ya, saya sebutnya mereka itu. Karena saya sendiri suka surprise gitu dengan. Kalau yang ngerti artis cilik gitu. Artis cilik. Iya, saya gini. Saya yang justru sering dikagetkan gitu dengan hasil ketika kita membebaskan mereka untuk berkreasi. Miss Kanana boleh tambahin gini-gini nggak? Iya, just tambahin gitu kan, gini-gini. Nah, jadinya luar biasa ya. Justru saya pikir seniman yang sangat murni ya, yang masih belum seniman yang masih sangat ya itulah asalnya tuh ya mereka ini. Artinya kamu mengekspresikan sesuatu dari matamu begitu loh ya? Iya. Iya kan? Iya. Jadi ya enggak bisa dong kamu harus mempattern kita matahari seperti ini, bulan seperti ini, misal bulan matahari sama bulatnya sih. Misalkan gunung seperti ini, bunga seperti ini, gambar kuda, gambar apa. Ya terserah kamu lihatnya modelnya kayak bagaimana kan ya? Iya. Tapi memang namanya kelas gambar ya, Pak Pacang. Kadang memang di awal-awal mereka tidak terbiasa, terpicu ya. Jadi masih nungguin kita kan, kayak ayo Miss gambar apa dulu gitu kan. Idea lah. Jadi ketika saya kepala dulu, bunder ya mereka bikin bunder. Kalau nggak mulai-mulai itu sampai bubar ya kertasnya kosong gitu kan. Kamu pernah tahu nggak zamannya ini? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Akhirnya jadi apa itu? Lompat apa ya? Tiga apa? Aduh nggak tahu. Babi atau apa ya? Jadi babi ya kalau nggak salah itu ya. Iya. Itu salah satu cara untuk mempermudah, untuk men-trigger kreativitas. Ya. Dan memang kalau dari anak-anak kan mungkin perlu bentuk dasar ya. Saya tidak memungkiri gini, saya kasih mereka kayak misalnya gambar gunung. Mereka tidak bisa langsung jadi harus kita kasih tahu gunung itu bentuk dasarnya kayak segitiga gitu kan. Jadi untuk memudahkan mereka memang akan ada bentuk itu keluar lagi gitu loh, gunung segitiga, kemudian matahari bundar, itu bentuk-bentuk dasar memang ada pakemnya. Tapi selalu saya sampaikan, saya berharap kalian mengembangkan sendiri sesuai dengan ya kalau menurut kalian gunung itu datar, ya gambarlah seperti bayangan kalian gitu loh. Ya udah harus lancip segitiga. Betul. Karena sebenarnya kalau kita di atas gunung pun kita lihat gunung yang lain flat. Ya itu nggak ada yang salah tentang itu gitu. Kadang anak-anak saat ini itu sangat di-guide ya, sampai sangat terlalu khawatir. Kadang sampai bikin jalan gitu ya, buat garis lengkung atau pelangi
pelangi paling sering. Garis lengkungnya nggak lengkung-lengkung, hapus terus kan. Mau Sampai perfect begitu iya, ya. sampai akhirnya frustasi sendiri, mutung gitu kan katanya. Ya pakai busur derajat aja. Ya, tapi saya tidak kalau ketika di kelas itu sebenarnya saya men-trigger mereka untuk tidak menggunakan seperti penggaris atau alat bantu yang untuk meluruskan dan lain-lain, karena saya selalu bilang it's okay, nggak harus lurus gitu. Saya kadang introduction gitu ya, perkenalan, kadang saya kasih contoh-contoh pelukis-pelukis yang sudah terkenal di Indonesia maupun di dunia. Lihat loh, ini si bapak ini gitu kan, kayak melukis manusia misalnya, kayak Picasso misalnya. Picasso kan manusianya wajahnya miring-miring, ya kayak Dora Maar punya Picasso-nya, ya itu. Kayak kalau zaman digital sekarang muka pixel ini ya. Iya nggak sih? Kayak pixel kota-kota gitu ya. Iya. Hidungnya nggak jelas mana. Jadi intinya sebenarnya saya bilang ke mereka, beranikan dulu tangannya gitu, beranikan dulu, udah ekspresi aja, apapun itu jadinya, pakai spidol. Rasanya saya nggak lama lagi bisa jadi artis deh. Saya sudah kebayang bagaimana cara menggambar orang. Every child is an artist kan. Jadi sebenarnya setiap Cuma sayangnya mungkin ya, mungkin karena tradisi timur atau tradisi di Indonesia itu you not okay when you not okay. Ya, artinya di sini itu kurang ada tradisi seperti di negara barat. It's okay not to be okay. nyeleneh gitu ya. Iya kan. Ya. Jadi di sini itu semua itu seolah-olah terpatrun begitu loh ya. Ya. 1 tambah 1, 2. Ya. Loh, padahal kan 11. Ya. Ya kan, bisa 3. Ya. Tergantung toh. 1 Ya. tambah 1 bisa 4. Ya. Loh, gimana? Ibu 1, bapak 1, anaknya 2, kan 4. Ya. Iya kan? Iya. Oke. Iya. Tapi ya inilah mungkin dengan tidak ada ya mungkin tidak. Apakah semua guru lukis seperti guru gambar seperti kamu sih, Nah? Coba Pak Pacang. Saya nggak pernah gambar soalnya. Saya punya guru gambar itu, saya itu gambar itu paling stres. Karena saya masih ingat, saya ini kan termasuk backgroundnya manajemen advertising. Saya tidak masuk ke tekniknya, tetapi lebih kepada manajemennya. Tapi suka atau tidak suka kan harus gambar. Ya. Aduh, stresnya minta ampun saya. Saya bisa menciptakan sesuatu, berkreativitas di dalam otak saya. Tetapi untuk menggambarnya, untuk menjadikan apa yang di dalam otak saya, nggak bisa saya. Nah, maka itu dengan sangat susah payah, ya meskipun agennya ya oke gitu loh ya. Terus juga saya ini di tes IQ kan ada gambarnya juga. Betul. Lah kadang-kadang orang itu bisa dibilang jenius kalau gambarannya ada yang, saya kalau tes IQ ya, yang mengurangi nilai itu mungkin karena gambarnya. Kan tes IQ itu kan sebenarnya nggak melihat nilainya kan Bapak Pacang, di mana kemampuan mungkin ada visualnya yang lebih tinggi, kemampuan verbalnya lebih tinggi. Tapi apakah sekolah sekarang sudah, kalau bicara tentang art itu sudah seperti itu ya, atau masih tetap seperti zaman dulu ya? Sekolah-sekolah ini. Sejujurnya begini Pak Pacang, mungkin saya juga ini kesalahan saya. Saya kurang explore juga ya tentang mengenai kurikulum di sekolah, mengenai kurikulum art atau sebagainya. Jadi saya kurang. Berarti mungkin dengan adanya survival talk ini, it's okay not to be okay. Artinya kalau jadi artis itu sakarmu gitu loh ya. Nah ini agak berbahaya juga Pak Pacang. Karena mungkin begini loh, mungkin correct me when I'm wrong. Ya. Kita ini belum level bisa menghargai. Yang dimana sekarang menghormati aja sulit, respect itu aja sulit, respect others itu aja sulit, apalagi appreciate. Nah ini apa, budaya atau apa ya? It's difficult to appreciate something gitu loh orang Indonesia nih. Kebanyakan loh ya, tidak semua loh, yang banyak tidak bisa menghargai segala sesuatu. Yang bisa adalah dia harus mengkritik segala sesuatu. Jadi gambar ini yang kelihatannya bagus, selalu dia melihat dari oh jelek ini,
Oh, ini jelek. Sampai dulu pertama kali Madam Chang keluar, kita ini dibombardir gara-gara ini restoran opo nggak bonafit. Masa restoran pakai cup gini? Tapi bukannya lebih higienis pakai langsung buang ya. Dan sekarang semua mengikutin. Nah, tapi awalnya kan orang selalu mengkritik. Selalu membandingkan dengan persepsi dia sendiri. Tapi ketika no I get it gitu loh. Di dunia seni, it's not about your perception gitu loh. Gini. Artis perception bener. Iya, tapi memang begini kan Bapak Chang, kita nggak bisa menghindari kritikan gitu ya, karena ya memang ada manusia-manusia yang memang senang memang untuk mengkritik dan memang kita membutuhkan kritik-kritik tertentu. Hobi dan mungkin pekerjaannya kalau nggak kritik nggak dapat duit mungkin. Ya, ya kita membutuhkan lah, kritik-kritik itu kita membutuhkan. Hanya kalau saya sih bagaimana lebih kita menyikapi saja gitu. Kalau memang apakah kritikan itu begitu signifikannya untuk kita coba berkaca lagi ya, mungkin memang atau apakah ini kritikan yang sebenarnya mungkin tidak memahami, misalnya kurang paham atau apa. Nah itu saya rasa kita kembali ke kita menyikapinya bagaimana. Oke, contoh gini Bapak Chang. Seperti sistem yang tadi saya ceritakan ya, ketika apalagi sekarang online kan, online itu semakin sulit untuk bimbingan gitu ya. Jadi ketika saya menyiapkan satu tema untuk kelas online gitu, itu saya harus pikirkan gimana saya bisa menyampaikan step by step ini di balik kamera, terutama kepada anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Belum tentu mereka juga memperhatikan ya. Ya, kan sulit ya kalau kita online gitu, kita juga bisa ngeliat yang memperhatikan atau tidak. Betul, gitu ya. Betul. Tapi saya selalu perhatikan Bapak Chang. Jadi kalau di kelas saya memang membatasi jumlah anak supaya memang benar-benar terpantau. Kadang memang ada yang nggak fokus sih, jadinya memang udah buyar deh mainan boneka sambil apa, dan selalu saya panggil gitu, saya halo, ayo gini dan. Tapi selalu saya ingatkan ke mereka juga, Kak Nana ini hanya bisa membantu kalian loh, tapi kalian yang bisa membantu diri kalian itu kalian sendiri gitu. Kan Kak Nana ini ada di seberang kamera gitu kan. Nah kalau misalnya kalian nggak mulai, ayo kertasnya masih kosong, si A, ayo mulai warna, ayo ini. Nah kalau kalian nggak mulai sendiri, saya juga nggak bisa nyebrangin. Soalnya kadang-kadang anaknya duduk itu dengan kertas dan di depannya monitor itu karena terpaksa juga tuh mungkin kan. Karena orang tuanya juga kan, duduk, belajar gitu. Tapi itu lama-lama akan terseleksi dengan sendirinya gitu Bapak Chang. Jadi di awal-awal banyak sekali murid yang keluar masuk ya, maksudnya come and go, karena ada juga yang nggak bisa gitu. Kalau memang nggak bisa untuk fokus ya di online, kemudian berusaha membantu dirinya sendiri untuk ya mungkin kalau saya waktu kecil itu stres keringetan gitu, udah suruh duduk diam gitu mungkin stres gitu loh ya, kayak mau dihukum mati. Iya, terus kadang itu ada yang jadinya bersenandung sendiri, nggak menggambar gitu. Nah biasanya yang seperti itu how you deal with it? Kalau ada murid-murid yang seperti itu, pertama saya panggil gitu kan, saya ingatkan ayo gini kan, dan Oke, kalau misalnya nggak mau gambar sesuai yang saya gambar, apapun deh, coba pakai spidol atau apa. Nah, ketika do something. Gitu. Iya, nah setelah kelas saya selalu catch up ke orang tuanya, ke mamanya terutama. Saya sampaikan, Mam, si ini tadi di kelas begini ya. Saya nggak tahu maksudnya apakah dia kurang tertarik kah, apakah temanya terlalu sulit kah? Karena saya panggil-panggil nggak nyaut seperti itu. Nah, jadi memang komunikasi dengan online terutama ya, komunikasi dengan orang tua itu juga harus sangat personalized gitu, maksudnya setiap anak itu punya masing-masing masalahnya sendiri kan. Ada juga yang sebenarnya berbakat dan bisa menikmati proses gambarnya, tapi jenuh online gitu. Jadi sebenarnya anak ini tuh suka gambar gitu, tapi kangen yang maksudnya ya kita kan makhluk sosial ya. Iya, dan namanya anak-anak kan, kadang ya pengen ketemu teman-teman, gambarnya nggak senang ketemu di kamera kayak gitu-gitu. Nah kadang-kadang ya memang seperti itu ya, ya mungkin saya sarankan juga untuk coba take a break dulu ya kan, maksudnya nggak usah gambar dulu gitu loh. Ya, oke, sekarang pertanyaannya begini. Wet rabbit ini ada karena for passion or for money?
For passion or for money? Dua-duanya dong. Tapi prioritas passion. Artinya ini kamu memulai White Rabbit ini sejak pandemi ini ya? Ya, untuk kelas offline itu sebelum pandemi sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya. Oke, misalkan begini. Kamu bisa hidup nggak dengan menjadi guru gambar? Murni. Murni menjadi guru gambar. Selama Dengan pemasukan sekarang lebih apa yang kamu lakukan sekarang ini, misalkan hanya dengan White Rabbit, bisa nggak kamu hidup? Harusnya bisa. Pernah struggle cari murid, susah nggak sih? Oh ya, dan sama seperti kalau kita dagang apapun juga kan harus cari customer. Kemudian gimana caranya kamu bisa dikenal artinya? Ya setelah ada Survival Talk ini semoga lebih dikenal White Rabbit, Amin. Kak Nana ya kan. Siapa sih yang nggak mulai sama dia gitu loh? Aduh. Telatennya kayak begini. Aduh, terima kasih Bapak. Artinya pertama ya apa? Bagaimana kamu bisa? Artinya kan begini ya. Hal yang tersulit adalah memulai satu usaha. Ini bagi saya kan White Rabbit itu sudah seperti kalau kurang tepat satu bisnis. Ayo mulainya gitu loh. Saya bersyukur sekali banyak orang-orang di samping saya yang membantu, terutama. Oke, jadi awalnya White Rabbit itu kan offline ya, jadi bukan kelas online. Hanya punya beberapa murid dan 2 sesi aja waktu itu di akhir pekan, hari Sabtu. Oh, cuma weekend aja ya? Iya, weekend aja. Kemudian itu pun memang satu kelas kan maksimum 6 anak, 6 anak gitu. Karena kalau kelebihan juga susah juga dalam waktu 90 menit menghandle semuanya supaya bisa selesai gitu. Berjalan beberapa bulan, kemudian pandemi. Pandemi memang sempat kosong, sempat vakum. Jadi semua kelas di awal-awalnya betul, itu ya. 2 bulan di awal kan pandemi Maret, April. Nah, itu orang masih aftershock. Iya, terus masih kayak bengong kan, kayak lu kok gini, ya udah minggu depan libur lagi, oke semoga minggu depan bisa masuk, ternyata kok libur lagi gitu kan, ya masih pusing-pusingnya itu. Tapi sekarang sudah offline? Belum, masih online semua, semoga tahun depan ya, semoga bisa offline. Sekarang artinya kalau dilakukan misalkan dengan protokol yang physical distancing gitu? Kalau saya mungkin mengikuti kebijakan sekolah. Oh, ya, sama dengan sekolah. Selama sekolah masih tidak diperbolehkan. Betul. Ya? Ketika mereka sudah sekolah tatap muka, saya juga bisa mulai tatap muka. Muridnya berapa bulan sudah mulai you think, oh this is okay gitu loh, bisa survive saya? Nah, itu Maret April kan sempat selama pandemi. Awalnya sebelumnya, awal-awal White Rabbit ini. Awal-awal murid sampai sudah mulai berapa bulan you feel mulai comfortable, confidence mulai terbangun. Wah, ini punya masa depan ini White Rabbit ini. 3-4 bulan dari ini ya. Awal-awal itu memang sebenarnya untuk ini saja sih Pak Pacang. Karena weekend aja ya. Weekend dan kosong gitu. Ya, kemudian waktu itu ada yang nawarin juga kan, ayo ngisi gitu. Karena anak-anak ini ada yang weekend dan kebetulan gini, waktu itu yang mengajak saya mengisi kelas itu beliau lama di Amerika ya. Beliau punya pola pikir yang saya bingung ya lihat kelas-kelas gambar di sini itu tadi gitu. Udah disiapin gambarnya bahkan cuma tinggal warna terus warnanya bahkan saya masih ingat anak waktu saya kecil. Saya harus beli buku kayak draft gitu loh ya. Ya, suruh ngedrap begitu loh ya. Betul, sudah ada gambarnya, terus warnanya udah gradasinya diatur gitu kan. Ikutin ini kayak gitu. Nah, terus kita ngobrol, kita ngobrol dulu Kak gitu. Terus kalau dulu ngobrol mesin fotokopi aja ya kalau. Iya, terus kemudian ada kecocokan kan. Ya memang coba kita bikin yang ini ya, yang maksudnya konsepnya kita men-trigger. Jadi ketika kelas offline 10 menit pertama saya cerita dulu, kita kayak storytelling, baca buku, ada satu tema misalnya bukunya misalnya tentang si kancil gitu. Kita baca dulu tentang si kancil gitu. Jadi mereka itu dikasih trigger
ide dulu. Kancil itu binatang apa bayangannya. sih? Kancil itu binatangnya berkaki 4, warnanya ini, tingkahnya tuh lincah, tingkahnya atau mungkin nakal atau apa. Nah, gimana sih kita gambar dia itu kayak yang lincah gitu? Oh, kakinya berlari-lari gitu kan. Nah, karakter lincah itu di situ. Jadi mereka diajak menyusuri dulu fakta-faktanya gitu sebelum kita mulai menggambar. Sama ketika tema buah-buahan pun di kelas saya bawa buah gitu Pak Bacang. Jadi ketika kita mau gambar, mungkin kalau ada yang pernah lihat ya di Instagramnya White Rabbit di awal-awal, ketika kita menggambar waktu itu temanya paprika gitu. Paprika kita gambar, kita potong-potong, gunting, tempel-tempel gitu kan. Tapi saya bawa dulu paprikanya. Kayak gini loh, coba dicium dulu, baunya paprika tuh pedas kayak gini gitu. Gotten idea dulu. Iya, waktu offline begitu. Nah, cuman memang kalau nggak bisa kecuali PR ya. Oke, besok Iya. paprika, tolong ibu-ibu, bapak-bapak sediain anaknya paprika begitu ya. online sekarang hanya pakai gambar aja sih Pak Pacang, jadi di-share gambar dulu kan. Misalnya kemarin kita ada tema menggambar pasar ikan gitu, pasar ikan hias. Ya saya kasih lihat beberapa contoh. Ada yang nggak yang pernah pergi ke pasar ikan gitu kan? Pasar ikan hias kayak gini, nanti mereka bisa cerita juga. Pergi nggak pernah beli tapi pernah lewat gitu, yang banyak lampu-lampunya kan, gini-gini iya banyak lampunya. Jadi nanti kalau digambar yang berlampu-lampu ya, yang terang-terang gitu, pakai warna yang terang-terang, jangan gelap-gelap kayak gitu. Jadi Oke, pertanyaannya jadi kira-kira muridnya kamu ini lebih banyak anak kecil ya? saat ini ya lebih banyak anak kecil. Ibu-ibunya banyak nggak? Ada di hari Kamis ada kelas untuk 13 dan adults. Soalnya kalau ibunya nggak diajarin les dulu, dia nggak bisa ngajarin anaknya mungkin. Tidak, I mean idenya itu di cara mengajarnya itu mungkin harus dari ibu-ibunya dulu, terus anaknya oh iya dia bisa, oh nggak apa-apa, biar senada. Kadang-kadang Sebenarnya kalau anaknya bisa berkarya tanpa bingung ya, sebenarnya mungkin ibu-ibunya mungkin bisa justru lepas mungkin aja kan orang gitu. tua ini yang bikin bingung kan. Iya. Bener nggak sih? Orang tuanya yang pegang hapus gitu ya. Iya. Iya, anaknya gambar dikit, kok begini sih ya kayak gitu. Ada juga. Nah, ini juga tantangan Pak Pacang di awal-awal. Kesulitannya waktu mencari murid ya. Karena banyak orang tua itu berpikir loh, kalau dia nggak bisa, si anak ini nggak bisa menggambar ini, ngapain saya lesin gitu kan? Kok nggak bisa menggambar? Inginnya itu ketika anaknya mendapat les, kemudian bisa jadi gambar manusia gitu kan, gambar hewan kayak gitu. Ekspektasinya itu, Iya, tapi iya. tidak melalui mau prosesnya. Tapi kadang-kadang Iya. menjumpain nggak orang tua yang kepingin ngelesin anaknya, tapi dia act-nya lebih pintar daripada guru gambarnya. Dia yang didik kamu cara gambar, cara ngelesin itu gimana? Ada ya? Sejauh ini ada tapi enggak banyak. Oh, saya belum. ya. Tapi saya nggak saya sebenarnya sangat open sih Pak Pacang. Maksudnya dengan orang tua kadang ketika memang ada satu anak yang sangat sulit gitu ya untuk diajak berkarya, kadang saya ngobrol dengan mamanya, saya bilang juga ada masukan nggak untuk saya supaya saya bisa lebih membantu si anak ini gitu untuk jadi kadang ya mamanya juga cerita, oh sukanya gambar kucing Miss gitu kan. Jadi mungkin kalau jadi setiap materi-materi gambar pasar ikan dibawa penjualnya bawa kucing gitu kan. Jadi ada gambar kucingnya dan jadi ketika saya tahu oh anak ini sukanya kucing. Jadi waktu tema apapun ketika dia lihat nggak ada kucing, saya selalu bilang si A atau si B gitu kan. Boleh ya kalau mau menambahkan kucing, mau menambahkan kelinci gitu. Tetap akhirnya ya mereka menambahkan. Jadi harus membangun kesukaan mereka dulu daripada kemampuan atau skillnya ya sebenarnya. Kesukaannya dulu, ketika mereka mulai terbiasa, mereka bisa berkarya sendiri. Menurut saya manfaatnya akan jauh lebih bisa dirasakan daripada manfaat dari skill gambar itu sendiri. Kalau begitu saya mungkin ada ide. Siapa tahu dari Survival Talk ini Madam Chang dan White Rabbit bisa do something. Artinya saya ini sangat kepingin banget gitu loh ya. Karena orang tua itu memegang peranan yang penting, khususnya orang Indonesia atau orang Asia begitu. Kita mempunyai cara berpikir dan dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda dengan orang Amerika atau orang Eropa begitu ya. Mungkin satu saat kita akan buat
Semoga Nana mau. Jadi artinya kita buat satu aja exhibition, kita undang orang yang sangat terbatas, at least paling tidak supaya lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang jauh lebih kreatif tetapi tidak terpatrun gitu loh ya. Saya ini sangat senang dengan orang yang super kreatif. Karena bagi saya hanya orang yang kreatif itu bisa sukses. Karena orang kreatif selalu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Melihat sesuatu dari persepsi yang berbeda. Maka itu saya selalu mengencourage semua untuk to be kreatif begitu loh ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Sengaja ya, dan sudah tersadarkan kita ngobrolnya sudah panjang sekali ya, ini asiknya ngobrol ya di Survival Talk ini. Apa pesan-pesan nih untuk orang-orang subscriber, para orang tua, calon-calon great artist di luar sana, siapa tahu anaknya itu menjadi salah satu pelukis yang terkenal, artis terkenal, tapi gimana caranya bisa menjadi jembatannya? Jangan sampai nanti kreativitasnya terbunuh oleh orang tuanya. Oke, ini untuk orang tuanya maksudnya? Iya, pesan-pesan untuk orang tua di sana. Pesan-pesan. Atau siapapun yang mau jadi artis. It's okay not to be okay. Ya, saya tidak memikirkan yang oke, Bapak Acang, cuman sesuatu yang tepat ya, mungkin ya, sesuatu yang tepat. Dan di situ ada 20 juta subscriber di situ. Be creative. That's it. Tapi kalau orang tuanya tidak kreatif, gimana bisa membuat anak jadi kreatif ya? Paling tidak itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya? Waduh, kalau ini seperti yang sebelumnya saya juga sampaikan ke adik-adik seniman saya di kelas. Cuman kita yang bisa membantu diri kita untuk menjadi kreatif gitu. Ketika kita memutuskan saya mau jadi individu yang kreatif gitu, dan memaksakan diri untuk setiap pagi berpikir create apa gitu kan. Nah, saya kira tidak ada satu orang pun atau satu kondisi di luar pada kita yang bisa membangun itu kecuali dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa kalau kita nggak push diri kita sendiri. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, dari ngobrol yang cukup panjang tadi, mungkin orang tua ini harus belajar dan menghargai apapun yang dicoret oleh si anak. Don't judge it mungkin ya. Karena dengan judge, ini apa, itu, dan mendadak anak itu menjadi, aku salah ya, aku salah. Dan itu membunuh kreativitas dia. Kalau dari segi orang tua, terus terang mohon maaf saya belum berani memberikan advice dari segi orang tua karena saya saya tidak membesarkan seorang anak ya. Jadi tidak pada kapasitasnya gitu saya memberikan. Tapi mungkin kalau sebagai guru dari mengajar anak-anak ini, ya mungkin itu betul seperti yang Bapak Ajang katakan, jangan terlalu membatasi dan memberi pakem-pakem yang membatasi kreativitas sejauh itu memang baik untuk dilakukan gitu. Ya. Artinya harus benar-benar menghargai hasil kreativitas apapun itu. Tapi memang kan kalau kreativitas yang kebablasan kan juga banyak Bapak Ajang. Jadi ya asal jangan begini loh, ada anak kecil yang kelihatan orang bawa pisau ditikung orangnya ini ya, itu ke psikolog gitu ya. Iya, ini penting Bapak Ajang, karena ada juga gini bicara kritik gitu ya. Ketika saya membebaskan soal gambar gitu, nanti mereka bilang, loh ini anak ini saya leskan gambar untuk belajar gambar orang, kok jadinya gambar monster gitu kan. Nah jadi sekreatif-kreatifnya mungkin dia melihat orang itu, mungkin dia hidup dalam tekanan, melihat semua itu kayak monster. Iya, memang yang harus digali memang adalah apa yang ada di balik itu kan. Kenapa? Ini siapa mama kayak monster? Ini siapa bapaknya monster gitu ya? Ya mungkin ya benar ya. Mungkin ya bisa jadi. Ini perawatannya apa? Iya. Seperti ini.
Iya, tapi dibalik itu gitu. Tapi memang ada lah. Kalau memang mesti diarahkan juga, dikembalikan lagi gitu Pak Pacang gitu. Kayak lo ayo katanya gambar mama, kok matanya cuma satu kan gitu. Kok katanya gambar papa. Oh kenapa? Kenapa? Kok gambar mama mata? Iya, mama suka ngintipin aku di kamar. Oke, anyway, senang banget. Ini kalau diteruskan benar-benar bisa jadi 10 episode. Oke, terima Dan kasih. semoga Pak Pacang. nextnya ini nanti kita bisa membuat satu episode lagi di satu acara yang nyata. Saya akan membuka mengundang mama-mama, mami-mami, cici-cici yang punya anak-anak kecil, supaya paling tidak mereka harus tahu bagaimana membesarkan seorang artis cilik dan memupuknya menjadi great artis gitu loh ya. Terima kasih, saya tahu jadwalnya super padat. Kita sudah tiktokan dan sudah disempatin. Semoga White Rabbit ini menjadi salah satu salah satu organisasi atau salah satu les-lesan atau salah satu sekolah yang bisa menciptakan great artis. Amin. Terima kasih Thank untuk you. kesempatannya. Salam bertahan hidup. Pacang, salam bertahan hidup. Terima kasih. Subscribe, lonceng. Salam bertahan hidup.